ada di tengah-tengah kita, lebih utama dari segala sesuatu. Kekuatan cinta. Taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigih seperti dunia orang mati, nyalanya adalah nyala api seperti api Tuhan. Kidung Agung 8 ayat 6. Sahabat iktus yang dikasihi Tuhan, arus air yang kuat seperti saat banjir dapat menghancurkan apa saja yang menghalanginya. Namun kekuatan cinta tidak dapat dihancurkannya. Alkitab mengatakan, air yang banyak tak dapat memadamkan cinta, sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Bahkan cinta tidak dapat tergantikan dengan segala harta benda. Cinta yang mendalam sering hadir dalam hubungan asmara, tetapi terungkap sepenuhnya dalam kasih Allah kepada manusia melalui Yesus Kristus. Dalam tafsiran modern, Kidung Agung dipahami secara lebih literal sebagai sukacita kasih sepasang suami istri dalam pernikahan. Namun sesungguhnya, nuansa keintiman dalam puisi yang terdapat dalam kitab Kidung Agung menggambarkan relasi Allah dengan Israel. Beberapa penafsir memahaminya sebagai kiasan dari Kristus dan gerejanya. Kitab ini merupakan sajak misterius yang merayakan keindahan cinta. Kekuatan cinta digambarkan demikian. 1. Seperti meterai. Meterai adalah cincin bertuliskan nama seseorang dengan gelar dan simbol pribadi yang diidentifikasi dengannya. Kidung Agung 8 ayat 6 menggambarkan kekasih wanita meminta untuk menempatkannya seperti meterai pada hati dan lengan kekasihnya. Kata termeterai mengindikasikan hubungan intim antara sepasang kekasih yang lebih dalam terjalin dari sebelumnya, bahkan lebih dalam menekankan ide kesatuan. Hubungan yang dimaksud adalah pengesahan hubungan di mana Tuhan menjadi mempelai pria dan umat sebagai mempelai wanita. Dapat diartikan, jadikanlah aku buah hatimu, jangan memeluk siapapun selain aku. Betapa Tuhan merindukan relasi intim yang semakin dekat dengan umatnya. Tidak ada persinahan rohani di dalamnya, tetapi berdasarkan cinta yang murni sebagai milik yang satu-satunya. 2. Seperti maut. Cinta adalah satu-satunya kekuatan yang mampu mengalahkan kematian. Karena Allah adalah kasih. Ini adalah cinta dari perspektif kekekalan. Sebuah kekuatan yang tak terkalahkan, bahkan oleh maut sekalipun. Pendekatan ini melihat kematian bagi manusia sebagai hukuman karena dosa. Tetapi kasih Allah kepada mereka kuat seperti hukuman tersebut. Sehingga karena cintanya manusia mampu menang atas hukuman kekal. Konsep kekristenan mengenai ikatan pernikahan yang kuat dan hanya dapat dipisahkan oleh maut adalah positif dan ideal. Namun bukankah maut masih dapat memisahkan hubungan antara suami istri? Tetapi ini lebih kuat menunjuk pada kekuatan cinta Tuhan kepada umatnya. Oleh karena kekuatan cintanya, Yesus Kristus Tuhan rela mengorbankan dirinya untuk mati bagi manusia, sehingga manusia terlepas dari hukuman maut. 3. Seperti nyala api. Aspek lainnya dari sifat cinta tergambar dalam frasa seperti nyala api Tuhan. Nyala api di sini adalah kobaran gairah api cinta Tuhan yang tidak dapat dihindari oleh seorang pun. Bahkan dalam ayat 7 diuraikan bahwa nyala api itu tidak dapat dipadamkan dengan air yang berlimpah. Kekuatan cinta Tuhan sangat kuat dan tidak pernah berkurang ataupun berubah. Cintanya tidak pudar karena segala dosa dan pelanggaran kita. Hubungan antara kekuatan cinta dan meterai, maut dan nyala api merupakan sebuah kekuatan yang tidak dapat dibendung dan tidak pernah puas. Tuhan selalu menunjukkan cintanya kepada kita dengan berbagai cara. Rasul Yohanes menggunakan istilah begitu besar untuk mengukur kasih Allah kepada manusia melalui pengorbanan Yesus Kristus. Gairah cinta Tuhan kepada manusia
seharusnya membakar hati kita untuk bergairah dalam mengasihinya. Sahabat Iktus, mensyukuri cinta Tuhan adalah bagian penting dalam hidup kita. Betapa tidak, Tuhan Yesus sedia menyatu dengan kita saat kita percaya dan menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita dimeteraikan untuk menjadi anak Allah dan menjadi milik kepunyaannya. Menerima cinta Tuhan memberikan keuntungan besar karena kita terbebas dari hukuman maut. Bahkan hingga kini, kasih-Nya yang sempurna selalu tersedia untuk kita. Sebagaimana Tuhan telah mengasihi saya dengan kasih yang kekal, seharusnya demikianlah saya mengasihinya. Tuhan selalu menunggu saya untuk bersekutu dengannya, karena Ia sangat merindukan saya untuk meluangkan waktu hanya berduaan dengannya. Relasi intim dengan Tuhan menjadi kesempatan bagi saya untuk mengekspresikan rasa cinta saya kepadanya. Saya ingin menyatakan hal ini kepadanya, bahwa betapa beruntungnya saya karena telah dicintainya. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, sejak kapan saya dimeteraikan dengan cinta Tuhan dan menjadi satu dengannya? Bagaimana Tuhan menunjukkan cintanya yang kuat seperti maut kepada saya? Gairah cinta Tuhan kepada saya seperti nyala api. Sudahkah saya berkobar untuk mencintainya? Tuhan Yesus, bersyukur karena saya telah menerima meterai cinta-Mu, sehingga saya dapat memiliki relasi intim denganmu setiap waktu. Saya telah terlepas dari hukuman maut dan menerima hidup kekal juga karena cinta-Mu yang begitu besar kepada saya. Kobarkanlah cinta saya kepadamu yang nampak melalui gairah saya untuk selalu berada dekat denganmu. Ya Tuhan Yesus, terima kasih karena cinta-Mu tak tergantikan oleh apapun di dunia ini. Amin. Takkan pernah ada cinta yang dapat menandingi cinta Allah, dan tak ada kekuatan apapun yang dapat menghancurkan cinta Allah. Kristuslah yang harus ku beritakan hingga datangmu Kristus. Maranatha, Kristus datang. Maranatha, Kristus datang.